saya Muhammad Farilis dari Ilmu Komunikasi UNAN BP 141018862018 akan menyampaikan 25 teori komunikasi. Yang pertama, teori manajemen privasi komunikasi yang ditemukan oleh Sandra Pertonio yang menyatakan bahwa individu dapat memilih ingin berkomunikasi lebih mendalam dengan orang yang diinginkan. Yang kedua yaitu Spiral of Silence ditemukan oleh Elizabeth Noel Neumann yang menyatakan bahwa kaum mayoritas dan kaum minoritas memiliki perbedaan pendapat di mana kaum minoritas hanya bisa diam dan mayoritas terus mendominasi. Yang ketiga yaitu standpoint theory, yaitu teori yang menyatakan bahwa pengalaman, pengetahuan, perilaku, komunikasi individu sebagian besar dibentuk oleh kelompok sosial di mana dia aktif. Selanjutnya yaitu paradigma naratif, dikemukakan oleh Walter Fisher yang menyatakan bahwa manusia adalah makhluk bercerita dan lingkungan akan menyaring cerita mereka tersebut, cerita manusia tersebut. Selanjutnya adalah teori strukturisasi, ditemukan oleh atau dikemukakan oleh Anthony Giddens yang menyatakan bahwa komunikasi dalam grup diatur secara baik melalui aturan dan berstruktur. Selanjutnya yaitu teori budaya organisasi yang mencakup semua simbol, komunikasi, dan makna yang diletakkan pada simbol tersebut. Dalam konteks perusahaan, budaya organisasi dianggap sebagai salah satu strategi dari perusahaan dalam meraih tujuan serta kekuasaan. Kemudian selanjutnya adalah teori interaksionisme simbolik yang dikemukakan oleh George Herbert Mead yang menyatakan bahwa makna yang simbol yang diberikan secara bersamaan dapat diartikan oleh orang lain dalam waktu yang berbeda. Dalam waktu yang bersamaan, maksudnya makna simbol yang diberikan bisa diartikan berbeda dalam waktu yang bersamaan. Selanjutnya adalah teori kultivasi yang dikemukakan oleh George Jepner dan Larry Groves yang menyatakan teori yang meneliti efek jangka panjang pada penggunaan televisi pada masyarakat. Kemudian teori jarum hipodermik, media memiliki efek yang terarah langsung dan kuat yang biasanya dikatakan one step flow, satu arah. Selanjutnya yaitu teori agenda setting dikemukakan oleh MC Combs dan D.L. Shaw yang memberikan pendapat yang berisi teori ini yaitu media memberikan tekanan pada suatu peristiwa, maka tekanan tersebut akan mempengaruhi masyarakat dan masyarakat akan terus memperhatikan peristiwa itu sehingga kemudian peristiwa itu bisa dianggap penting karena itu dianggap penting. Kemudian teori ekologi media ini disebut oleh Marshall McLuhan yang menyatakan bahwa media adalah perpanjangan dari pesan. Media menyebabkan ketergantungan dan mengubah persepsi kita sebagai pemakainya. Selanjutnya itu teori informasi matematik dikemukakan oleh Shannon and Weaver yang menyatakan bahwa fenomena komunikasi sebagai sesuatu fenomena yang informatif, matematis, dan mekanis. Kemudian selanjutnya yaitu teori classic conditioning dikemukakan oleh Pavlov dan Watson yang menyatakan bahwa belajar adalah proses perubahan yang terjadi karena adanya saran-saran yang kemudian menimbulkan reaksi. Yang terpenting adalah latihan yang berkesinambungan. Selanjutnya teori difusi inovasi yang disampaikan oleh Everett Rogers yang mengatakan bahwa sebuah ide dan teknologi tersebar dalam kebudayaan yang baru. Kemudian groupthink yang dikemukakan oleh Irving Janis yang menyatakan bahwa suatu grup punya kohesivitas untuk memecahkan masalah dan membuat keputusan bersama. Yang selanjutnya yaitu CMM, yaitu Coordination Management Meaning, manajemen koordinasi makna yang disebutkan oleh W. Bernard Peace yang menyatakan bahwa manusia berkomunikasi tanpa ada sutradara yang mengaturnya. Manusia satu sama lain membuat realitas sosial. Manusia sering menciptakan realitas tersebut. Yang selanjutnya itu teori disonansi kognitif yang disampaikan oleh Leon Festinger yang menyatakan bahwa terjadi saat adanya rasa tidak nyaman seseorang yang didapatkan pada pilihan. Kemudian expectancy violent theory disampaikan oleh Jude K. Bergen yang menyatakan setiap orang memiliki batas intim dan jika terjadi pelanggaran maka akan terjadi respon. Kemudian dialektika sosial yang disebutkan oleh Leslie Baxter yang menyatakan bahwa konflik dimulai dari hubungan yang linear. Kemudian cultural studies yang disebutkan oleh Sterhall yang menyatakan bagaimana hubungan media dan kekuasaan dan bagaimana budaya baru yang lahir dari media dilatar belakangi oleh kekuasaan. Kemudian teori birokrasi yang disampaikan oleh Max Weber menyatakan bahwa organisasi masyarakat disusun secara ideal. Kemudian teori dramaturgi yang disebutkan oleh Erving Goffman, kehidupan dalam panggung sandiwara yang bisa dikiaskan dengan drama seperti front stage dan backstage. Kemudian retorika yang disebutkan oleh Aristoteles yang menyatakan seni berbicara, teori yang menyatakan bagaimana kita untuk memberikan persuasif, rayuan atau ajakan dan hal yang lain berkaitan dengan komunikasi. Kemudian teori pertukaran sosial disebutkan oleh John Tubal dan Harold Kelly yang menyatakan bahwa hubungan komunikasi diibaratkan seperti ekonomi, selalu ada untung dan ruginya.
Kemudian uses and gratification yang disampaikan oleh Michelle Gorevitz yang menyatakan masyarakat menggunakan media berdasarkan kebutuhan motif tertentu. Secara aktif sadar memilih media untuk memenuhi kebutuhan. Itulah teori 25 teori komunikasi yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.